Kita aja yang nggak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak sampai mampu untuk memikirkan hikmah di balik musibah. Tapi mereka yakin semuanya. Mereka tampak hikmah-hikmahnya. Minimal kalau kita dapat musibah, kita syukur kepada Allah dengan 3 hal. Kalau kita dapat musibah, minimal kita bergembira dan senang dengan musibah yang Allah berikan karena 3 sebab. Pertama, sebab dan ridho segala sesuatu yang datang dari Allah diridoin, mau itu baik ataupun juga jelek. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah mengeluh. Yang datang baik bersyukur, yang datang jelek bersyukur. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan hal-hal yang enak-enak, nikmat-nikmat, Nabi Muhammad mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah segala bagi Allah yang dengan nikmat Allah terjadilah kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata Nabi dapat musibah, Nabi dapat yang nggak enak, apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tetap dipuji oleh Allah dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diberikan oleh Allah dipuji Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya ridho kepada Allah. Kalau kita nggak ridho sama Allah, nggak ridho dengan musibah, nggak ridho dengan keputusan Allah, cari Tuhan selain Allah. Nggak usah jadikan Allah Tuhan, cari Tuhan selain Allah. Kalau kita nggak mau ridho sama keputusan Allah, bisa cari Tuhan selain Allah? Nggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho anillah wa husnudzan billah. Dan husnudzan kepada siapa? Allah. Khaslatan laisa fawqahu ma syai'un minal khair. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. 2 perkara yang gak ada kebaikan yang lebih daripada 2 perkara itu. Apa itu? Husnudzan kepada Allah, dan kedua husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada yang tadi. Semua yang diputuskan, ditakdirkan sama Allah itu tujuannya memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan walaupun zahirnya jelek, kita yakini itu adalah baik. Cuma kita agak yang nggak paham. Kita sakit, apapun sakitnya, mau sakit ringan, sakit sedang, bahkan walaupun sakit keras, mau putus kaki kita, mata kita buta, mau lidah kita terputus, mau apapun, itu baik buat kita. Pasti semuanya keputusan Allah, takdir Allah baik buat kita. Jangan pernah kita mengatakan itu salah. Ya, hanya kita aja yang nggak tahu apa di balik musibah itu. Kalau kita tahu apa yang di balik musibah itu, pasti kita akan bersyukur sama Allah dan terima kasih kepada Allah. Kita aja yang nggak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak sampai mampu untuk memikirkan hikmah di balik musibah. Tapi mereka yakin semuanya. Mereka tampak hikmah-hikmahnya. Minimal kalau kita dapat musibah, kita syukur kepada Allah dengan 3 hal. Kalau kita dapat musibah, minimal kita bergembira dan senang dengan musibah yang Allah berikan karena 3 sebab. Sebab pertama, karena Allah tidak menakdirkan musibah yang lebih besar daripada yang kita dapatkan. Mau kita dapatkan musibah apapun, pasti ada enggak yang musibah yang lebih besar? Ada. Kita mendapatkan musibah. Musibah apa? Musibah misalnya mata kita sakit. Alhamdulillah cuma sakit, enggak sampai buta. Orang lain Allah kasih musibah buta, ente cuma sakit mata ente. Ya, alhamdulillah, syukur sama Allah, ya Allah, musibah. Kan Urwah bin Zubair, beliau adalah ponakan daripada Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidina Zubair bin Awam, ayah beliau, nikah dengan Sayyidatuna Asma yang tidak lain adalah saudaranya Sayyidatuna Aisyah. Zubair nikah dengan Sayyidatuna Asma yang saudaranya Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Kemudian punya anak namanya siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, beliau ini minas salihin. Urwah bin Zubair, Masya Allah, di zamannya termasuk daripada afdal tabi'in, termasuk dari kibarnya tabi'in, dari pembesar-pembesar tabi'in. Tabi'in itu siapa? Yang melihat kepada sahabat, tidak takdir berjumpa dengan Nabi, tapi kumpul bersama sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk kumpul dengan Sayyidatuna Aisyah, bibinya sendiri,
kumpul dengan Sayyidatuna Asma, ibunya sendiri, Sayyidina Zubair bin Awam, ayahnya sendiri, mereka sahabiat semuanya, sahabat semuanya. Urwah bin Zubair ini Allah takdirkan mendapatkan musibah kecelakaan ketika menunggangi kudanya. Apa yang terjadi? Ketika mengendari kudanya dengan kencang, Allah takdirkan terpleset dan terpental, kakinya kena batu sampai luka berat, luka besar. Akhirnya ahli kedokteran datang melihat keadaan kakinya, dan kemudian dokter mengatakan ini harus diamputasi. Harus di apa? Artinya dipotong. Katanya dokternya. Kenapa? Karena luka ini sudah infeksi dan akan mengalir terus memakan daging-daging yang lain kalau nggak dipotong, dan terus akan ke badannya. Satu-satunya cara harus dipotong. Sudah, salam al-amr ilallah. Karena sudah ahlinya mengatakan seperti itu, dia menyerahkan kepada Allah. Ya sudah, takdirnya Allah. Dan siap untuk dioperasi. Katanya dokternya, nanti anak kasih obat bius biar ente nggak ngerasakan sakit ketika dipotong. Si Urwah atau Sayyidina Urwah bin Zubair ini bertanya kepada dokter, kalau aku nanti dikasih obat bius, apakah anak sadar nantinya? Katanya dokternya, ya enggak sadar, bius total. Karena kalau nanti sadar sakit. Kalau begitu enggak usah dikasih bius. Karena aku enggak mau anak enggak sadar. Loh kenapa? Nanti ini sakit, enggak apa-apa. Ya lebih baik sakit daripada anak enggak ngingat sama Allah. Kalau anak enggak sadar, anak enggak bisa ngingat sama Allah. Kita yang keadaan kita sehat-sehat, kita lupa sama Allah. Ini Urwah bin Zubair. Enggak mau, enggak ingat sama Allah. Dalam keadaan seperti itu padahal mau dioperasi. Enggak ridho, enggak ingat sama Allah di dalam keadaan dibius walaupun demi tidak sakit di saat dipotong kakinya. Oh, kita lupa sama Allah. Padahal Allah yang setiap hari memberikan kepada kita makan, minum, nafas enak, buang air enak, dan tidur enak, sehat walafiat. Tapi kita melupakan yang memberi itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, Sayyidina Urwah bin Zubair mengatakan enggak mau. Anak kalau dikasih obat bius anak enggak sadar, berarti anak enggak ingat sama Allah, enggak mau. Ya terus gimana? Nanti merasakan sakit segini aja. Anak mau sholat 2 rakaat. Nanti di waktu anak akhir sholat tasahud, nanti tarik kaki anak, nanti potong di saat itu. Dan dokternya mau nggak mau ya sudah nurut, mintanya seperti itu. Dilakukan itu. Sholat 2 rakaat setelah berwuduk dan khusyuk sama Allah, nangis sama Allah, sujud dua kali di rakaat kedua, kemudian duduk untuk tasahud. Di saat duduk untuk tasahud, langsung segera waktu itu dokter itu narik kakinya, dipotong saat itu kakinya tanpa bius. Tanpa bius. Tapi Sayyidina Umar bin Zubair nggak ada teriak, nggak ada menderita, nangis, sabar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sama dokternya, sudah selesai. Ini dikresek, nanti punya kaki sudah anak putus. Dibawa kakinya itu di dalam kresek ke satu tempat di belakang rumahnya. Setelah digali lubang dan kemudian sebelum dipendem, diangkat kakinya, ini kakinya yang dipotong. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur sama Engkau ya Allah. Engkau berikan aku nikmat 2 kaki, tapi Engkau ambil 1 aja, tidak diambil dua-duanya. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah karena Engkau mengambil hanya 1, enggak Engkau ambil dua-duanya. Habis itu ditanam. Ketika ditanam dia mengatakan, demi Allah wahai teman-temanku, aku enggak pernah menggunakan kaki tersebut untuk jalan ke tempat maksiat. Ini Urwah bin Zubair. Pulang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, banyak sahabat-sahabatnya yang dekat-dekat dengan beliau, yang cinta sama beliau, datang menjenguknya, menguatkan hatinya. Padahal nggak perlu itu semuanya Sayyidina Urwah bin Zubair. Di saat tamu-tamu itu lagi menjenguknya, tahu-tahu ada orang berlari ya dan berteriak memberi kabar bahwasanya putranya Sayyidina Urwah bin Zubair terjatuh dari loteng dan kena batu, meninggal dunia. Saat itu kita bisa bayangin musibah apa itu sudah. Saat itu mendapatkan musibah lagi yang lebih besar lagi, anaknya yang dicintai meninggal dunia. Akhirnya apa?
Ya, akhirnya dikubur anaknya itu, sholatin semuanya, kubur. Dan setelah itu mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku 2 anak. Engkau ambil 1, tapi engkau sisakan masih 1 masih hidup ya Allah. Aku syukur kepada engkau. Ini syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun syukur sama Allah. Nah, inilah yang kita katakan tadi. Kalau kita diberikan musibah, lihat 3 hal ini. Yang pertama, lihat Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar. Allah bisa aja menakdirkan dua-duanya mati anaknya, kakinya dua-duanya putus, bisa aja. Tapi Allah nggak melakukan itu. Alhamdulillah. Setiap kita dapat musibah, kita mikirkan musibah orang lain yang lebih besar, sehingga kita bersyukur sama Allah walaupun sudah diberikan musibah. Yang kedua, alhamdulillah musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, musibah terkait dengan dunia kita, bukan dengan akhirat kita. Coba kita bisa bayangkan, kalau musibahnya Allah yang Allah takdirkan diberikan kepada kita, musibah akhirat, musibah agama, musibah akhlak, musibah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah. Ini musibah yang lebih besar. Itu musibah yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma ij'al musibatana fi dunyana wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku ya Allah musibah terkait dengan dunia. Jangan musibah terkait dengan agama. Rasul diberi musibah enggak sama Allah? Dikasih musibah enggak? Paling besarnya musibahnya Rasulullah. Ujiannya Rasulullah. Lahir nggak pernah lihat dan memandang ayahnya. Kita masih bisa memandang ayah kita. Nabi nggak pernah memandang, sudah meninggal duluan. Lagi nikmat, lagi kasih sayangnya ibu kepada anaknya digendong dia. Umur 6 tahun meninggal ibunya. Nggak ada ayah, nggak ada ibu umur 6 tahun. Bayangkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Dirawat, dilindungi, dan diasuh langsung kakeknya yang memberikan cinta luar biasa kepada cucunya, Sayyidina Abdul Muthalib. Ternyata umur 8 tahun Sayyidina Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Musibah yang lain, sudah musibah Nabi Muhammad banyak, sudah musibah. Makanya Rasul mengatakan kalau ada seseorang yang Allah berikan kepadanya musibah, ingatlah kepada musibahku, insya Allah akan menjadi ringan musibahnya dia. Nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan musibahku. Nabi Muhammad dapat musibah, tapi semua musibah Nabi Muhammad terkait dengan dunianya Nabi Muhammad apa dengan akhiratnya? Dunia, bukan akhirat, bukan agama. Kalau agama enggak. Yang musibah agama itu apa? Enggak pernah ngaji, enggak pernah cari ilmu, enggak pernah hadir majelis, enggak pernah sholat 5 waktu, puasa Ramadan enggak puasa, itu musibah besar. Sholat 5 waktu diremehkan, sama orang tua durhaka, membuat nangis orang tua di rumah. Orang tuanya malam enggak bisa tidur, nangis keluar air mata. Mikirin anaknya yang durhaka, mikirin anaknya yang enggak taat sama orang tuanya, mikirin anaknya yang enggak mau menyenangkan orang tuanya. Ini musibah besar. Mungkin di antara mereka enggak merasa itu musibah besar. Inilah yang diminta oleh Nabi. Karena manusia pada dasarnya semuanya pasti dapat musibah. Enggak mungkin enggak dapat musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti, wala nabluwannakum, lamnya litaukid, nunnya litaukid yang memiliki arti pasti dan pasti. Sungguh dan sungguh, nabluwannakum, kami akan berikan kepada kalian semuanya. Apa itu? Musibah. Apapun musibahnya, berbeda-beda manusia dengan manusia yang lain, musibahnya pasti berbeda. Tapi yang pasti semuanya dapat musibah. Ada yang musibah dunia, ada yang musibah agama. Pasti itu. Ya, dan termasuk apa yang kita lakukan ketika kita dapat musibah, tetap syukur sama Allah, melihat sama Allah yang Allah takdirkan kepada kita musibah dunia, bukan musibah agama. Kalau ternyata kita mendapatkan musibah agama, ya, taubat sama Allah secepatnya, berubahlah, kembali sama Allah. Itu musibah besar. Kadang-kadang Allah atau hamba Allah Subhanahu wa taala menilai bahwasanya dirinya enggak dapat musibah. Hidupnya enak, rezekinya lancar,
anak-anak sehat walafiat, dia juga sehat panjang umur, rumahnya mewah, mobilnya mewah berjejer, nggak merasa dia mendapatkan musibah. Padahal mereka adalah orang yang paling banyak musibahnya. Kenapa? Sholat enggak, tahajud enggak, ngaji enggak, hadir majelis enggak pernah, ke masjid pun enggak pernah, padahal dekat masjid dengan rumahnya. Itu musibah, dan musibah yang banyak, yang besar-besar itu justru musibahnya. Habib Umar bin Abdurrahman Latos, Sahibul Ratib, ketika anak beliau yang laki tercinta, Allah takdirkan dipanggil sama Allah meninggal dunia. Orang-orang banyak menjenguk, melayat. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdurrahman Latos, Sahibul Ratib? Ma'adha musibatad dunya indakum. Alangkah besarnya musibah dunia menurut kalian. Wallahi, lau fatani takbiratul ihram ma'al imam ma'azani wahid minkum. Demi Allah, kalau aku mendapatkan musibah, aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, aku sholat berjamaah enggak dari awal, tapi ketinggalan ketika imam takbir, aku enggak bersama imam saat itu musibah bagiku, dan itu musibah lebih besar daripada wafatnya anakku. Tapi kalau aku mendapatkan musibah itu, mungkin satupun di antara kalian nggak ada yang menyelawat, nggak ada yang datang ke rumah. Tapi ketika anakku datang, musibah dunia, datang semuanya menyelawat. Dianggap remeh musibah agama, tapi dianggap besar musibah dunia, katanya Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Ya, ini kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak baca Quran, nggak zikir, musibah itu. Apalagi maksiat kepada Allah, na'udzubillahi min musibah besar. Nah, kalau kita dekat musibah, kita katakan alhamdulillah, musibah kita cuma musibah dunia, bukan musibah agama dan akhirat kita. Yang ketiga, alhamdulillah kalau kita dikasih musibah, Allah berikan pahala besar di balik musibah itu. Jangankan musibah yang sakit parah, duri aja yang terkena kaki kita, duri kecil, sakit kecil, itu sudah menjadi penghapus dosa kita, itu sudah menaikkan derajat kita, itu sudah Allah ganti dengan pahala di sisi Allah SWT yang kita rasakan pahalanya di akhirat nanti. Apalagi yang lebih dari itu, yang sakit parah, yang sakit banyak pahalanya pasti, dan itu satu pahalanya menjadi sebab Allah cinta dan ridho kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada kaumnya, Allah akan takdirkan, Allah berikan musibah kepada mereka. Kalau nantinya mereka yang diberikan oleh Allah musibah ridha dengan musibahnya, Allah akan ridha kepada mereka, cinta kepada mereka. Tapi kalau mereka enggak ridha, Allah akan enggak ridha sama mereka juga. Nah, jadi kalau kita ridha saat mendapatkan musibah, maka kita mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Cintanya siapa? Allah. Wah, ini nikmat besar, dapat nikmat Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, nikmat besar, dan itu tanda cintanya Allah kepada hambanya. Tanda Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang nggak ada musibah sama sekali atau musibah kecil dan sedikit, berarti dia nggak diundang sama Allah untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di akhirat nanti ketika orang itu nantinya dihisab sama Allah, ternyata di dalam hisabnya mendapatkan pahala banyak loh. Dia nggak merasa banyak sholat, nggak merasa banyak sedekah. Ya Allah, dari mana? Ini dari musibah-musibah yang aku berikan kepada kamu. Ya Allah, coba musibah itu banyak ya Allah waktu di dunia ya Allah. Malah dia justru mengharap musibahnya lebih besar, lebih banyak lagi nantinya di akhirat. Semoga kita semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah fi kulli khair, sifat muraqabah, dapatkan ridhonya Allah, sifat tawakkul ala Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan hati kita menyesal kepada maksiat yang sudah kita lakukan dan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi, dan semoga kita dijaga dari perbuatan maksiat yang lain, baik itu maksiat kecil ataupun maksiat besar, baik maksiat hati atau maksiat zahir, dan semoga diberikan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya cinta Allah, cinta Rasulullah, dekatnya dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Alhamdulillah.